Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendrian 651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Bagaimana hubungannya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh klik like-nya, dan kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian yang lain, supaya semakin banyak yang mengerti konsep sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Oke, anak-anak, kita mulai pembahasan tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang pertama. Nah, yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka sudut pusatnya 2 kali sudut kelilingnya, atau sebaliknya sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya. Syaratnya sudut pusat dan sudut kelilingnya harus menghadap ke busur yang sama. Oke, kita bahas contoh soalnya ya. Nah, misalkan perhatikan gambar soal nomor 1. Nah, di sini saya punya sudut ACB dan sudut AOB. Nah, sudut ACB inilah yang disebut dengan sudut keliling, karena titik sudutnya ada di keliling lingkaran. Kalau sudut AOB itu adalah sudut pusat, karena titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Itulah yang membedakan sudut pusat dan sudut keliling. Ya. Nah, di sini diberitahu jika sudut ACB sama dengan 40, maka sudut AOB adalah sudut ACB. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini 40 derajat. Maka sudut AOB-nya adalah, nah, AOB yang ini. AOB. Nah, berapakah sudut ini? Nah, berdasarkan hubungan yang pertama, jika ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka sudut pusatnya 2 kali sudut keliling, atau sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya. Kita perhatikan dulu apakah gambar ini memenuhi hubungan yang pertama. Kita harus mengecek sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap ke busur yang mana. Nah, sudut kelilingnya kan ini ya, kaki sudutnya adalah CA dan CB. Maka dia menghadap ke busur yang ini nih, ke busur AB. Nah, kalau sudut pusat yang AOB, kaki sudutnya adalah OA dan OB. Ternyata juga menghadap ke busur AB. Nah, ternyata sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap ke busur AB. Maka berlaku hubungan yang pertama, sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Berarti sudut AOB-nya 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, seperti itu ya. Contoh nomor 2 supaya lebih jelas. Perhatikan gambar nomor 1, masih gambar nomor 1 ya. Nah, jika sudut AOB-nya 120, sekarang sudut AOB-nya yang 120. Nah, sudut AOB itu adalah sudut pusatnya ya. Maka sudut ACB-nya adalah, berarti kali ini yang ditanya adalah sudut kelilingnya. Ingat, sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya. Sudut kelilingnya lebih kecil dari sudut pusat. Berarti sudut ACB-nya adalah setengah dari, ya dikali ya ngitungnya ya, sudut pusatnya. Jadi setengah dari 120 derajat adalah 60 derajat. Oke, demikianlah hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang pertama. Baik anak-anak, saya akan kasih contoh lagi yang lain supaya lebih jelas ya. Perhatikan gambar. Di sini ada lingkaran. Kita punya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusatnya adalah sudut QOR. Sudut kelilingnya adalah QPR. Ingat, sudut pusat itu tadi adalah sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya ada di keliling lingkaran, ya. Nah, di sini diketahui sudut QOR-nya, QOR berarti sudut pusatnya 5x tambah 10. Sedangkan sudut QPR-nya, QPR sudut kelilingnya adalah 3x min 5. Maka tentukanlah nilai X dan sudut QPR-nya, ya. Nah, kita disuruh menentukan nilai X. Ingat nak, kalau ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka sudut pusatnya 2 kali sudut keliling, atau sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya. Kita cek dulu gambar ini, apakah sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap ke busur yang sama. Nah, ciri-cirinya perhatikan kaki sudutnya ya.
Kaki sudutnya sudut pusat adalah OQ dan OR, berarti dia menghadap ke busur yang QR ya. Lalu sudut kelilingnya PQ dan PR menghadap ke busur QR juga, maka berlaku hubungan yang pertama, sudut pusatnya 2 kali sudut keliling ya. Berarti sudut pusat tadi kan berarti sudut QOR-nya yaitu sudut pusat 2 kali sudut kelilingnya yaitu sudut QPR. Nah, gitu kan? Nah, lalu kita ganti ya, sudut QOR-nya kan 5x tambah 10 sama dengan 2 kali buka kurung sudut QPR-nya 3x min 5. Kita kurung karena lebih dari satu suku ya. Nah, lalu yang duanya kita kali distributif ke dalam tanda kurungnya. Jadi 5x tambah 10 sama dengan 2 kali 3x 6x 2 kali min 5 min 10. Nah, supaya bisa dapat x, maka variabel x-nya kita pertemukan ya. Di sini kan di kiri ada, di kanan ada. Yang kanan bisa kamu pindahkan ke kiri, lalu konstantanya juga pindah. Ukuran tempat ya, pindah luas. Ingat kalau pindah luas dia ganti tanda ya. 6x itu plus dipindahkan jadi min 6x sama dengan min 10 plus 10 nya pindah jadi min 10 ya. Lalu ini 5x kurang 6x itu min x min 1x ya, min 1x min 10 min 10 min 20. Nah, supaya tinggal x maka min 1 nya dipindahkan jadi dibagi min 1, jadi min 20 bagi min 1 jawabannya 20, berarti x nya 20 derajat seperti itu ya. Oke, yang B sudut QPR itu tadi sama dengan sudut 3x min 5, berarti 3x min 5. Tadi kita sudah dapat x nya 20, 3x itu artinya 3 kali x, berarti 3 kali 20 dikurang 5, 3 kali 20 60, 60 kurang 5 55, maka sudut QPR nya 55 derajat. Kalau ditanya sudut QOR nya jawabannya 110. Nah, kenapa? Karena sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, kita bahas contoh soal yang ketiga ya, supaya lebih jelas lagi. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Jadi ada sudut AOC. Sudut AOC-nya bisa kita lihat dari 2 sisi ya. Bisa AOC yang bawah, bisa juga AOC yang atas. Nah, antara AOC yang bawah dengan AOC yang atas itu kalau disatukan hasilnya adalah 360 derajat karena dia membentuk satu lingkaran penuh ya. Nah, sedangkan sudut ABC itu adalah sudut keliling karena titik sudutnya ada di keliling lingkaran. Nah, di soal dikasih tahu sudut AOC-nya 130 derajat. Kemungkinan dilihat dari besarnya, yang 130 derajat itu yang bagian bawah ya. Ini 130 derajat. Hitunglah yang A sudut refleks dari AOC, yang B sudut ABC. Nah, sudut refleks adalah sudut yang nilainya di atas 90 derajat. Yang di atas 180 derajat ya. Maka kalau ditanya sudut refleks AOC, maka yang disebut sudut refleks AOC itu yang ini yang atas ya. Inilah yang namanya sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang nilainya di atas 180 derajat. Nah, tadi saya sudah kasih tahu bahwa sudut AOC yang bawah dengan sudut AOC yang atas itu kalau disatukan nilainya adalah 360 derajat. Maka sudut refleks AOC-nya adalah, tinggal kita cari sisanya ya, 360 derajat dikurang 130 derajat. Jawabannya 230 derajat. Oke. Nah, lalu kita akan mencari sudut ABC. Sudut ABC ini adalah sudut keliling. Ya, sudut keliling yang menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Kaki sudutnya adalah BA dan BC. Berarti dia menghadap ke busur AC ya, panjang ini. Nah, sudut pusat yang menghadap ke busur AC adalah sudut refleks yang AOC tadi. Nah,
sudut refleks yang AOC ini juga menghadap ke busur yang atas, yaitu busur AC juga, ya kan? Maka sudut ABC-nya adalah setengah dari sudut refleks yang AOC karena dia sudut keliling. Setengah dari 230 derajat. Jadi jawabannya 115 derajat. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi lebih paham. Oke, kali ini kita bahas hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang kedua. Jadi anak-anak, jika ada sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran, dimanapun dia berada, yang penting sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran, maka besarnya pasti 90 derajat. Oke? Nah, seperti ini gambarnya ya, kamu perhatikan. Jadi dimanapun posisi sudut kelilingnya, mau di atas, di bawah, yang penting kalau dia menghadap ke diameter lingkaran, artinya kaki sudutnya selebar diameter lingkaran, maka nilainya pasti 90 derajat. Oke? Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang ketiga pada lingkaran. Jadi, jika ada sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka ada berapa banyak pun sudut kelilingnya, yang penting menghadap ke busur yang sama, maka seluruhnya nilainya sama. Oke? Nah, itu yang ketiga ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya 3 sudut keliling yang menghadap ke busur yang bawah ini ya, yang saya tandai. Maka ketiga sudut keliling ini meskipun berada di tempat yang berbeda, semuanya sebesar A. Atau gambar kedua, walaupun menghadap ke bawah juga sama. Yang penting ketiga sudut keliling ini semua menghadap ke busur yang sama, maka nilainya pasti sama. Oke? Oke, kita bahas contoh soal yang pertama supaya lebih jelas tentang sifat hubungan antara sudut keliling dan sudut pusatnya tadi ya. Oke, perhatikan lingkarannya ada di papan tulis. Di sini ada lingkaran. Diketahui ada garis AB. Garis AB itu adalah diameter lingkaran ya, karena ini garisnya lurus dan melalui pusat lingkaran. Lalu kita punya sudut keliling ADB dan sudut keliling ACB yang menghadap ke diameter lingkaran. Ingat tadi kalau ada sudut keliling yang menghadap ke diameter lingkaran, besarnya adalah 90 derajat ya. Oke, maka ini sudutnya pasti 90 derajat yang ini ya, yang ini dan yang ini. Oke. Nah, diketahui sudut ABD, sudut ABD, ABD. Berarti yang ini ya, yang dimaksud adalah sudut B-nya 23 derajat. Lalu sudut BAC, 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 berarti yang ini. Nah, ini sudutnya 34 derajat. Yang ditanya adalah sudut DCB, DCB, DCB. Berarti yang ditanya yang ini ya. Nah, ini yang ditanya. Nah, berarti maka sudut DCB itu sama dengan ya, sudut DCB sama dengan sudut yang ini nih ya, yang saya arsir, ditambah sama sudut ACB yang 90 derajat tadi. Benar nggak? Ya kan? Jadi sudut DCB itu sama dengan sudut ya, sudut DCA yang ini ya, yang saya arsir itu DCA ditambah dengan sudut ACB yang 90 derajat tadi ya, sudut ACB. Nah, ingat sudut ACB nya adalah 90 derajat. Sekarang kita tinggal mencari sudut DCA. Nah, kamu lihat sudut DCA, dia adalah sudut keliling yang menghadap ke busur DA ya, sudut keliling yang menghadap ke busur DA. Nah, kita cari ada nggak sih sudut keliling yang menghadap ke busur DA juga? Nah, jawabannya adalah sudut keliling DBA ya. DBA ini juga menghadap ke busur AD, yaitu di 23 derajat. Nah, ingat tadi sifat sudut keliling dan sudut pusat yang ketiga. Jika ada sudut pusat dan jika ada sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka besarnya juga sama ya. Karena sudut keliling DCA menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling DBA, maka besarnya juga sama. Jadi kalau
DBA-nya 23, maka DCA-nya juga 23 karena mereka sama-sama menghadap ke busur AD. Itu adalah sifat hubungannya ketiga ya, maka DCA-nya juga 23 derajat. 23 tambah 90 jawabannya 13 derajat. Oke anak-anak? Baik anak-anak, sekarang saya akan contohkan bagaimana sih hubungan antara sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti ini ya. Kamu perhatikan ini ada lingkaran yang berpusat di titik O ya. Lalu di dalam lingkaran ini ada segi 4 ABCD. Nah ingat, garis AC dengan garis BD ini tidak melewati pusat lingkaran, artinya itu bukan diameter ya. Jadi tapi tali busur. Oke. Nah, diketahui sudut BAC-nya adalah 66. Nah, sudut BAC adalah sudut keliling yang menghadap ke busur BC. Lalu sudut BCA 42 cm, dia menghadap ke busur AB. Ada juga sudut ACD menghadap ke busur AD 44 derajat. Tentukanlah A sudut ABD, ABD, ABD. Berarti yang ini ya. Nah, ini pertanyaannya A. Lalu sudut ADC, ADC, ADC berarti yang ini ya. Nah, gabungannya ini yang ditanya di pertanyaan yang B. Oke, kita jawab dulu sudut ABD-nya ya. ABD. Nah, kita cari sudut ABD. ABD. ABD adalah sudut keliling yang menghadap ke busur AD ya, karena kaki sudutnya ada di BA dan BD. Berarti dia menghadap ke busur AD. Nah, ada nggak sih sudut keliling lain yang menghadap ke busur AD juga? Kalau ada, maka nilai mereka berdua sudutnya sama. Nah, kamu perhatikan sudut keliling yang ACD. Nah, ternyata sudut keliling ACD juga menghadap ke busur AD. Maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut ACD, yaitu sama-sama 44 derajat. Gitu ya. Ini sama dengan sudut ACD. Sama dengan 44 derajat. Selesai gitu ya. Menggunakan hubungan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka nilainya sama. Sekarang sudut ADC, ADC. Nah, sudut ADC ini terbentuk dari dua buah sudut, yaitu sudut ADB dengan sudut BDC. Jadi yang ini ditambah dengan yang ini, jadilah sudut ADC, kan? Maka sudut ADC itu adalah sudut ADB ditambah dengan sudut BDC. Nah, sekarang kita cari tahu berapa sudut ADB dan sudut BDC-nya ya. Sudut ADB, ADB. Sudut ADB adalah sudut yang menghadap ke busur AB. Ya. Sudut ADB adalah sudut yang menghadap ke busur AB. Nah, cari ada lagi nggak sih sudut keliling lain yang menghadap ke busur AB? Nah, jawabannya adalah ACB. Kalau perhatikan, ACB juga menghadap ke busur AB. Maka besar sudut ADB sama dengan sudut ACB, yaitu sama-sama 42 derajat. Nah, sekarang sudut BDC. Sudut BDC. Sudut BDC menghadap ke busur BC ya, menghadap ke busur BC. Ya, BDC. Maka dia menghadap ke busur BC. Ada lagi nggak sih sudut keliling yang juga menghadap ke busur BC? Jawabannya adalah BAC. Kamu lihat, BAC ini juga sudut keliling yang menghadap ke busur BC. Maka sudut BAC sama dengan sudut BDC, yaitu sama-sama 66 derajat. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan 42 tambah 66 108 derajat. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 3 hubungan sudut keliling dengan sudut pusat. Nah, perhatikan semuanya ya supaya paham.